Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja'. Setelah sebelumnya kita sudah mengkaji dan membahas tentang macam-macam air, maka pada malam hari ini kita akan memasuki topik tema baru, yaitu berkaitan dengan kulit bangkai. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, pasal baru, maksudnya topik pembahasan baru. Wa juludul maitati tathuru bittibaghi. Kulit bangkai hewan dapat disucikan dengan cara disamak. Saya ulangi lagi. Wa juludul maitati tathuru bittibaghi. Kulit bangkai hewan dapat disucikan dengan cara disamak. Jadi kulit bangkai hewan itu dapat disucikan dengan cara disamak. Nah, menyamak kulit bangkai itu gimana? Maksudnya adalah menghilangkan zat-zat atau lendir pada kulit bagian dalam dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Ya, dengan menggunakan bahan-bahan tertentu, menghilangkan zat atau lendir pada kulit bagian dalam dengan menggunakan bahan-bahan tertentu. Ini menyamak kulit. Jadi kulit bangkai hewan dapat disucikan dengan cara disamak. Nah, definisi bangkai itu apa? Bangkai itu adalah setiap hewan yang mati tanpa dengan penyembelihan yang syar'i. Ya, setiap hewan yang mati tanpa dengan penyembelihan yang syar'i. Ini contohnya kalau hewan yang halal dimakan, ya misalnya ayam, ya, ayam atau kambing, itu kan dagingnya ya termasuk hewan yang halal dikonsumsi. Tapi ketika matinya kambing itu dengan cara yang tidak syar'i, ya, misal dipukuli misalnya, tidak dengan cara disembelih secara benar, maka ini namanya nanti kalau sudah mati bangkai namanya. Nah, atau juga hewan yang haram dikonsumsi atau dimakan. Contohnya misalnya harimau. Harimau itu kan haram dikonsumsi. Nah, kalau ada harimau disembelih, penyembelihannya dengan benar, maka meskipun demikian, meskipun disembelih dengan cara yang benar, tapi harimau ini ketika sudah mati disebut juga bangkai. Kenapa? Karena harimau itu termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, yang haram dimakan. Meskipun disembelih dengan sembelihan yang benar. Nah, ini bangkai ya. Jadi setiap hewan, ya, hewan meskipun halal dimakan, ya, tapi disembelih dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai syariat. Atau hewan yang haram dimakan dan disembelih dengan cara syariat. Nah, ini dinamakan bangkai. Nah, kulit bangkai itu ya dapat disucikan dengan cara disamak. Ya, dengan cara disamak. Ya, dihilangkan zat-zat atau lendir yang ada di bagian dalam, ya, dengan bahan-bahan tertentu. Illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing. Illa jildal kalbi, kecuali kulit
anjing, wal khinziri dan kulit babi. Nah, pengecualian ya, dua hewan ini, binatang ini. Ya, kulit anjing dan kulit babi. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan apa saja yang terlahir dari anjing dan babi. Ya, sak peranaane ya, seperti itu. Wa ma tawallada minhuma, dan hewan apa saja yang terlahir dari anjing dan babi. Au min ahadihima, atau dari salah satu anjing dan babi. Nah, intinya adalah kulit bangkai hewan itu dapat disucikan dengan cara disama, kecuali kulit anjing dan babi dan hewan apa saja yang terlahir dari kedua binatang tersebut. Wa azmul maitati, sedangkan tulang bangkai, wa azmul maitati, sedangkan tulang bangkai, wa sya'ruha, dan rambutnya, najisun, adalah najis. Nah, najisun adalah najis. Illal adamiyah, kecuali rambut mayat manusia. Nah, illal adamiyah, kecuali rambut mayat manusia. Jadi kalau rambutnya manusia ya jenazah ya, itu tidak najis ya, tidak najis. Tapi kalau tulang ya dan rambutnya bangkai, maka itu najis. Tuh nggih, jadi kulit bangkai hewan itu dapat disucikan dengan cara disama. Faslun, ya, pasal baru ini, topik bahasan baru. Wala yajuzu isti'malu awanidz dzahabi wal fiddati. Wala yajuzu isti'malu awanidz dzahabi wal fiddati. Dan tidak diperbolehkan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak diperbolehkan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, Hudzaifah bin Yaman pernah berkata, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La talbasul hariro, janganlah kalian memakai sutra. Ya, janganlah kalian memakai sutra, walad dibaja, dan jangan pula memakai sutra yang tinggi, maksudnya yang kualitasnya tinggi, dibaj, ya, sutra yang kualitasnya tinggi. Wala tashrobu, dan janganlah kalian minum fi aniyatidz dzahabi, pada wadah-wadah yang terbuat dari emas. Misalnya minum air gelasnya terbuat dari emas. Nah, ini tidak boleh. Wah, banyak uang, ya, ngapain pakai kaca ya, yang terbuat dari emas ya, malah haram, ya tidak boleh. Wal fiddati, dan juga tidak boleh meminum ya dengan menggunakan wadah yang terbuat dari perak. Jadi tidak diperbolehkan memakai wadah yang terbuat dari emas maupun perak, tidak boleh. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dengan menggunakan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Sama, makan juga sama. Makan juga sama. Misalnya wadah sayurnya ya
mangkoknya itu ya terbuat dari perak atau emas, ya, itu tidak boleh. Atau piringnya ya terbuat dari emas atau perak, ini juga tidak diperbolehkan. Fa innaha lahum fid dunya, karena semua itu ya yang disebutkan tadi, sutra, kemudian wadah yang terbuat dari emas, wadah yang terbuat dari perak, ya, itu lahum fid dunya, itu bagi mereka orang-orang selain Islam di dunia, bukan bagi orang Islam. Nah, itu bagi orang-orang non-Islam di dunia. Walana fil akhirah, dan bagi kita nanti di akhirat. Maksudnya nanti di akhirat diperbolehkan ya pakai sutra ya, kemudian minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Tapi di dunia tidak boleh, bolehnya nanti di akhirat. Nah, ini dalilnya. Ya, larangan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Tadi kan dilarang ya nak menggunakan wadah terbuat dari emas atau perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Dan diperbolehkan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Nah, selain dari keduanya enggak ada masalah, silahkan. Ya diperbolehkan. Nah, ini ya. Ini terkait dengan larangan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Faslun, ya, masuk pembahasan baru lagi. Pasal. Wassiwaku mustahabbun fi kulli halin. Bersiwak ya, itu mustahab, ya, dianjurkan pada setiap kondisi, pada setiap keadaan. Ya, jadi bersiwak. Siwak itu yang sudah pernah tindak umroh tahu mungkin ya, atau bahkan mungkin pernah beli. Siwak itu adalah kayu ya, yang berasal dari kayu arok ya. Kira-kira panjangnya mungkin 10 cm ya. 10 cm kayak pensil tuh ya. Kemudian dipakai untuk membersihkan mulut, itu siwak ya. Jadi bersiwak itu dianjurkan dalam setiap kondisi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya, Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Annan Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qala," sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-siwaku, kata Rasulullah ya, beliau bersabda, as-siwaku, siwak, madharotun lil fami, dapat mensucikan atau membersihkan mulut. Jadi siwak itu bisa membersihkan mulut. Madharotun lil fami, bisa membersihkan mulut. Mardhatun lirabbi, juga bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siwak itu, bersiwak itu ya, bisa membersihkan mulut dan juga bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan untuk dilakukan dalam setiap kondisi, fi kulli halin. Illa ba'da zawali lis-shaimi, ya, ini ada pengecualian. Kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa. Nah, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang puasa. Tergelincirnya matahari itu adalah waktu ketika sudah masuk zuhur. Itu tergelincirnya matahari. Zawal, ya, zawalus syamsi. Jadi bersiwak itu dianjurkan dalam setiap kondisi kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi siapa? Bagi orang yang puasa. Nah, alasannya apa toh? Kenapa kok tidak diperbolehkan bagi orang yang puasa bersiwak setelah tergelincirnya matahari? Nah, karena
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Aroma mulut atau bau mulut orang yang puasa, kira-kira orang puasa tuh mulutnya aroma wangi atau enggak? Enggak perlu tanyakan ya. Sungguh ya, bau bajin ya di sini, aroma tidak sedap atau aroma bajin mulut orang yang puasa, atyabu indallahi, itu lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala, min rihil miski, daripada aroma minyak kasturi. Jadi bau bajinnya mulut orang yang puasa, kata Rasulullah, itu menurut Allah itu lebih wangi daripada aroma minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang paling berkualitas loh. Jadi levelnya tinggi, harganya mahal. Nah, wanginya minyak kasturi itu masih kalah dengan wanginya aroma mulut orang yang puasa. Meskipun secara kalau di dunia ya, kalau kita cium ya basin, tapi menurut Allah itu lebih wangi daripada wanginya aroma minyak kasturi. Nah, maka tadi ya disampaikan di sini, bersiwak bagi orang yang puasa setelah tergelincirnya matahari itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika sudah masuk waktu zuhur, ketika sudah tergelincir matahari, itu aroma ya mulut orang yang puasa itu wis mulai bajin-bajinnya itu ya. Kalau nggak percaya silakan dipraktekkan ya. Dicium ya aroma mulut temannya yang puasa ya. Nah, itu. Maka di sini disebutkan hukumnya tidak boleh. Ya. Tapi dalam hal ini ada, maksudnya gini, ketika diperbolehkan bersiwak pada saat matahari sudah tergelincir, berarti kan nanti aroma bajinnya itu hilang. Nah, padahal itu yang akan jadi saksi di sisi Allah bahwa itu lebih wangi daripada aroma wanginya minyak kasturi. Nah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait boleh tidaknya orang puasa bersiwak setelah tergelincir matahari. Ya, ada dua pendapat di sini saya sampaikan. Ya, menurut Imam Rafi'i itu termasuk imam dalam mazhab Syafi'i, menyampaikan hukumnya makruh. Ya, berdasarkan hadis tadi, hukumnya makruh. Makruh itu artinya lebih baik ditinggalkan, makruh. Nah, tapi menurut pendapat yang lain, ya, menurut pendapat yang lain itu tidak masalah, ya, tidak masalah bersiwak bagi orang yang puasa setelah tergelincirnya matahari. Nah, intinya ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Wa huwa fi thalathati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Wa huwa, bersiwak ya, fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Jadi bersiwak pada 3 tempat atau pada 3 kondisi, asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan. Tidak hanya dianjurkan tapi sangat. Ya, sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Apa saja 3 tempat ini? Inda taghayyuril fami, ketika aroma mulut sudah mengalami perubahan. Nah, aroma mulut sudah mengalami perubahan. Min azmin, ya, min azmin, disebabkan karena diam dalam waktu yang lama. Biasanya kalau orang diam dalam waktu yang lama kan aroma mulutnya kemudian tidak enak, mulai tidak enak. Wa ghairihi, dan yang lain. Ya, misalnya diam dalam waktu yang lama atau mengkonsumsi makanan yang aromanya sangat menyengat. Contohnya apa? Pete, ya, jengkol. Itu setelah mengkonsumsi jenis makanan seperti ini, maka
sangat dianjurkan untuk bersiwak, mesake koncone. Ya. Maka orang yang habis makan bawang putih, bawang merah, yang mana itu bisa membuat aroma tidak sedap di mulut kita, maka itu orang yang habis makan bawang merah, bawang putih itu makruh untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, harus dibersihkan dulu baru ke masjid. Kenapa? Karena bisa mengganggu jamaah yang lain. Aromanya tidak sedap, sehingga kalau mengganggu bisa menyebabkan yang lain tidak khusyuk dalam sholat. Nah, maka hendaknya membersihkan dulu mulutnya itu. Jadi yang pertama adalah ketika kondisi mulut sudah mengalami perubahan karena diam pada waktu yang cukup lama, wa ghairihi, dan selain itu. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi. Yang kedua adalah ketika bangun tidur. Habis bangun tidur, ya, habis bangun tidur itu biasanya kan aroma mulut kita tidak enak. Maka sangat dianjurkan untuk bersiwak. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan, ya, yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qoma minal laili, ketika bangun, ya, ketika bangun, yasusu, bangun dari tidur, yasusu fahu, maka beliau menggosok-gosok mulut beliau. Ya, jadi Rasulullah ketika bangun, ya, dari tidur, beliau menggosok mulut beliau bis siwaki, dengan siwak. Nah, jadi digosok-gosok dengan siwak biar bersih, ya, biar aromanya, ya, menjadi enak, ya, tidak bajin. Nah, ini yang kedua, ya, sangat dianjurkan bersiwak ketika bangun tidur. Kemudian yang ketiga, wa indal qiyami ilas sholati. Yang ketiga adalah ketika hendak mendirikan sholat. Nah, ketika hendak mendirikan sholat ini juga sangat dianjurkan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, beliau menyampaikan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak membuat berat umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Nah, ini penegasan dari Rasulullah. Seandainya aku tidak membuat berat umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Nah, maka sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya, setiap kali hendak sholat, meskipun ketika hendak sholat itu aroma mulut kita nggak bajin, nah, tetap sangat dianjurkan. Jadi ini 3 kondisi kita sangat dianjurkan untuk bersiwak. Yang pertama adalah ketika ada perubahan, ya, aroma pada mulut kita. Yang kedua ketika bangun tidur. Yang ketiga ketika hendak melakukan sholat. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau nggak punya siwak bagaimana? Nah, apakah boleh pakai kayu jati itu, ya, atau pakai kayu yang lain? Nah, para ulama menjelaskan fungsi siwak itu kan untuk menghilangkan aroma mulut, fungsinya. Maka, ya, sikat gigi, ya, sikat gigi itu fungsinya juga sama, menghilangkan aroma mulut. Maka ketika kita nggak punya siwak, maka kita boleh memakai sikat gigi untuk menghilangkan aroma di mulut kita. Sama, ya, dapat pahala juga, sama seperti ketika kita memakai siwak. Nah, bagi yang punya siwak, ya, itu lebih afdol. Nah, maka sekarang siwak itu luar biasa, ya. Sekarang kan ada pasta gigi yang terbuat dari siwak, ya. Terbuat dari siwak. Memang itu luar biasa. Jadi bisa menghilangkan aroma tidak sedap itu dalam waktu yang cukup lama. Beda dengan bahan-bahan yang lain. Nah, itu luar biasa sunnah Rasulullah itu. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk bersiwak itu ternyata, ya, setelah diteliti, ya,
Diteliti ternyata kualitasnya luar biasa, bisa menghilangkan aroma tidak sedap itu dalam waktu yang cukup lama. Ya, dalam waktu yang cukup lama. Maka sekarang ada pasta gigi yang terbuat dari siwak. Ya, ini terkait dengan sunnahnya atau dianjurkannya bersiwak. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, ada beberapa hal tadi yang sudah kita bahas. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ada salah dan kurang yang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.